Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-29, dengan tema tetap teguh, jangan goyah. Latar belakang dari penulisan surat Kolose kepada jemaat yang ada di sana, karena munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat yang ada di Kolose. Seorang pelayan bernama Epapras yang pada saat itu melayani jemaat yang ada di Kolose memberitahukan situasi dan kondisi yang pada saat itu terjadi kepada Paulus. Paulus juga berada di dalam penjara ketika ia memutuskan untuk menulis surat itu kepada mereka. Tujuan dari penulisan surat tersebut adalah untuk memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose yang sedang menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukannya sebagai inti dari ciptaan, penyataan, penebusan, dan gereja. Selain itu, untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya kepada orang percaya. Alasannya sangat jelas, Paulus tidak ingin apa yang sudah mereka sampaikan, doakan menjadi sia-sia karena jemaat di Kolose terpengaruh dengan ajaran tersebut. Dalam menyampaikan suratnya, Paulus tidak lupa mengucapkan salam kepada jemaat yang dilayaninya sebagai bentuk rasa hormat dan kasihnya kepada jemaat yang dilayani. Paulus juga tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih. Paulus juga tidak lupa mendoakan setiap jemaat yang ada dalam pemberitaan Injil yang dilakukan dan mendengar bahwa jemaat di sana bertumbuh dengan baik ketika Epapras memberitakan Injil kepada mereka, agar jemaat menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidup mereka layak serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan bertekun dan sabar. Pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-23 menjelaskan tentang keutamaan Kristus dalam segala hal, seperti yang dijelaskan dalam latar belakang bahwa terjadi ajaran palsu yang menggantikan keutamaan Kristus dan kedudukan Kristus. Paulus menekankan kembali bahwa ia adalah yang utama dari semua yang diciptakan. Ia adalah permulaan dari segala sesuatunya. Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan ia yang memperdamaikan manusia dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib, untuk membuat kita layak di hadapan Allah dengan tidak bercacat dan bercela. Sehingga Paulus menekankan untuk jemaat agar bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah, serta jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil yang telah mereka dengar. Saudara yang terkasih, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang pertama, setiap kita didoakan oleh orang percaya lainnya yang mungkin kita kenal atau tidak kita kenal untuk menguatkan iman kita, agar kita tetap berdiri teguh terhadap iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, sampai hari ini pengajaran sesat masih terjadi di tengah-tengah kita, dan hal ini tidak bisa kita pungkiri. Tetapi sebagai tindakan yang tepat adalah mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai saringan untuk menyaring setiap pengajaran tersebut, karena firman Tuhan sebagai dasar hidup orang percaya yang tidak akan pernah salah menuntun hidup kita. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.